Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel ini. Bertani mulia, bertani barokah, bertani bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki dan ditetapkan keimanan sehingga masih bisa berkarya, beraktivitas untuk menjadi amal soleh kita sehari-hari. Amin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai tanaman Calathea yang ternyata sangat banyak sekali ya teman-teman varian dari Calathea ini, baik yang sudah lama sehingga sering disebut sebagai Calathea lokal ataupun Calathea varian baru yang biasanya kebanyakan disebut sebagai Calathea impor seperti itu teman-teman semua ya. Pada saat ini saya akan sedikit mengulas, saya ini ada sebuah Calathea yang sepertinya sudah bisa kita jadikan sebagai bahan untuk bertani dengan target market ekonomis teman-teman semua. Jadi ukuran-ukuran segini ini adalah ukuran-ukuran yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai stok bahan jualan secara harga ekonomis. Nah, untuk saat ini saya ada satu Calathea, yaitu Calathea Cynthia teman-teman semua ya. Dia karakter warnanya ada les putih di pinggiran daun sebagai lipstick ya, seperti itu kira-kira. Nah, ada beberapa versi dari Calathea Cynthia ini teman-teman semua ya. Ada yang punya pandangan bahwa Calathea Cynthia ini ada yang berwarna les pink dan les pink yang kemudian kalau sudah daunnya tua dia akan pudar menjadi putih. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya pahami untuk Calathea Cynthia ini, saya belum pernah memilih Calathea Cynthia yang dia bertahan pinknya ya teman-teman semua ya. Jadi saya kurang paham Calathea Cynthia yang memang dia sampai daun tua pun tetap pink, itu saya belum pernah memilikinya. Ada beberapa orang juga yang mengatakan bahwa itu varian dari Cynthia, jadi bukan Cynthia, karena memang Cynthia ini pada umumnya Cynthia dia akan pudar warna pinknya ketika tanaman atau daun ini sudah semakin tua, kira-kira seperti itu. Kalau ini masih sedikit kelihatan pinknya, semakin tua dia akan semakin menjadi putih teman-teman semua. Terlepas dari perdebatan masalah itu, ada baiknya kita memiliki Calathea Cynthia ini yang pada saat ini pertengahan tahun 2022 harganya sudah mulai ramah dengan kantong kita teman-teman semua. Jadi pada waktu sebelum corona harga belum terlalu melambung ya, saya sempat membelinya satu indukan itu seharga 50.000. Kemudian pada saat pandemi corona kemarin itu sempat melambung mencapai angka sekitar 150.000 ya teman-teman semua. Kemudian semakin menurun sampai akhirnya pada kesempatan tahun 2022 awal ini dia sudah kembali kepada harga yang normal, kira-kira seperti itu. Jadi untuk ukuran indukan tunggal gitu kira-kira saya bisa mendapatkan harga sekitar 50.000 sampai dengan 75.000 rupiah teman-teman. Nah, target saya untuk Cynthia dengan ukuran seperti ini, apabila saya memiliki satu tanaman bisa saya jual seharga sekitar 30.000 sampai dengan 50.000. Itu target saya teman-teman. Jadi ini segera saja kita pisahkan ya supaya bisa menjadi dagangan dengan harga target market ekonomis teman-teman semua. Ini ada 3 tapi yang satu masih relatif sangat kecil ya teman-teman semua, layak untuk kita koleksi. Jadi sebagai penambah varian dari beberapa Calathea yang sudah kita miliki. Coba teman-teman semua ya, segera saja kita eksekusi ini. Bisa kita pisahkan atau belum? Semoga saja bisa.
Sepertinya akarnya lumayan sehat ini. Ini masuk satu rimpang ya teman-teman ya. Jadi rimpangnya sangat berjauhan, memudahkan kita sebagai petani untuk memisahkannya. Bagi saya sebagai seorang petani ini sangat menggiurkan teman-teman ya, karena memang dengan kondisi ini mudah sekali kita untuk memisahkannya. Jadi tidak perlu repot, tanpa kita bongkar dari media pun sebenarnya bisa. Tapi sedikit saya perlihatkan untuk kita semua, semoga bisa menjadi gambaran bagaimana saya memperbanyak Calathea untuk harga ekonomis. Nah ini teman-teman semua ya, jadi akarnya sudah relatif bagus. Nah kita pisahkan satu. Ini sebenarnya ada 2 tunas tanaman. Ini bisa kita pisahkan sejak dini saja teman-teman ya, mumpung ya sekalian jalan. Ini masih menyatu dengan rimpang utamanya. Artinya ketika kita membongkar sekalian, jadi tidak usah ini kita potong saja karena memang masih kecil. Nah seperti ini sudah ada tampak akar bagusnya ya. Untuk kecil biasanya memang listnya ini sangat bagus ya warnanya, jadi pink seperti ini. Tapi untuk Cynthia yang saya miliki ini kok saya belum pernah punya Cynthia yang bisa bertahan pinknya sampai dengan daun tua. Seperti itu teman-teman ya. Ada informasi juga bahwa yang seperti itu dinamakan Calathea eclipse ya. Nah, mohon informasinya dari teman-teman semua, bisa diinformasikan di kolom komentar kalau memang ada informasi-informasi seputar Calathea Cynthia teman-teman. Nah ini rimpang utama kita simpan ya teman-teman. Bekas dari ini bisa kita manfaatkan lagi karena masih lumayan bagus ini untuk sebagai media tanam ya. Belum penuh dengan akar, artinya memang masih banyak nutrisi yang tersimpan ya, masih layak untuk kita jadikan sebagai media tanam walaupun dia bekas media tanam bongkaran ya teman-teman semua. Tapi malah lebih bagus karena memang secara usia lapuknya sekam ini sudah relatif lapuk teman-teman semua, minimal sudah kehujanan. Kalau untuk Calathea sendiri saya di tempat saya kira-kira lebih senang untuk intensitas matahari yang relatif teduh teman-teman semua. Jadi saya memakai double paranet khusus untuk Calathea ini karena lebih cocok seperti itu kelihatannya kalau di tempat saya. Kalau satu paranet biasanya dia untuk indukannya akan cepat mati ya. Terus kemudian walaupun itu sebenarnya memicu untuk tumbuh tunas-tunas baru, dan ada yang punya pendapat bahwa supaya bagus juga untuk penanamannya pun kalau bisa jangan dimasukkan terlalu dalam, artinya tidak tertimpa media terlalu dalam. Tetapi kalau di kebun saya kok sepertinya tidak ada pengaruhnya, baik justru kalau kita masukkan lebih dalam seperti ini dia lebih kuat, asal medianya tidak becek saja saya kira aman teman-teman semua ya. Kalau kita masukkan terlalu dalam tetapi media becek, nah itu yang mengakibatkan pembusukan, kira-kira seperti itu. Nah ini teman-teman semua ya, ini nanti sekitar usia 2 minggu kondisinya harapannya sudah segar ya, bisa kita jual dengan harga 30 sampai dengan 50 ribu, tergantung kita menjualnya mau ke tingkat petani maupun ke konsumen. Kalau konsumen 50 ribu masih masuk, kalau untuk petani ataupun penjual untuk dijual lagi ya kira-kira antara 30 sampai dengan 40 ribu teman-teman semua. Nah, relatif ekonomis teman-teman ya, jadi
Sekarang memang di area atau wilayah saya ini banyak orang-orang penggemar tanaman yang istilahnya masih baru dan awam itu untuk mengkoleksi sebanyak mungkin varian-varian yang mereka belum punya, tetapi dengan harga ekonomis. Nah, ini sangat cocok ya dengan ukuran-ukuran segini. Kalau untuk masalah media, lebih bagus lagi kalau kita ada humus atau kompos bambu ataupun kompos andam teman-teman semua ya. Jadi dia relatif lebih sebagai pupuk kompos juga ya, selain untuk menempelnya akar. Memang secara harga dia lebih mahal sedikit ya, karena kita membutuhkan sedikit lebih banyak modal untuk media tanamnya. Kalau pas kita nggak ada stok andam ataupun humus bambu, tidak masalah. Dengan sekam lapuk seperti ini pun insya Allah akan hidup dengan subur kalau ditempatkan di tempat yang relatif cocok, karena di setiap daerah itu berbeda teman-teman semua. Jadi kita tidak bisa memberikan justifikasi atau klaim secara sepihak bahwa Calathea itu harus seperti ini, harus seperti itu, karena memang di setiap tempat itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda untuk pertumbuhan Calathea. Jadi sangat relatif, tergantung cocoknya di mana. Artinya teman-teman semua silahkan mencoba yang cocok, yang seperti apa, berkomunikasi, sharing-sharing dengan teman-teman, lebih baik yang di sekitar tempat tinggal teman-teman semua. Nah, seperti ini teman-teman, sebagai contoh Calathea Cynthia yang siap kita jual dengan harga ekonomis. Nah, tentunya kita tunggu dalam waktu 2 minggu minimal ke depan sudah bisa kita jual, supaya tidak mengecewakan ya, karena memang ya istilahnya ini baru saja kita pisahkan, berarti ada risiko untuk dia menyesuaikan diri ya dengan kondisi yang baru. Kira-kira seperti itu teman-teman semua, masih sangat menguntungkan. Jadi jangan menyerah, terus kita tingkatkan pertanian tanaman hias kita. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Ada kurang dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.